Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Allah yang setia. Kita percaya bahwa kehidupan kita Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat kita. Dan kalau Tuhan sudah menetapkan awal yang baik buat kita, maka kita pun percaya sampai akhir Tuhan buat kita baik dan berharga di matanya.
yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk memahami betapa baiknya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Meskipun sering kali Tuhan, akal pemikiran kami Tuhan tidak mengerti apa maksud yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi ajar kami tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami adalah rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Mari Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan yang saat ini menyembah Engkau, yang saat ini rindu akan hadirat Tuhan, dimanapun kami berada, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, jamaah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun pergumulan kami Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Allah senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Allah yang selalu menyertai kami, tidak sekalipun Engkau meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau mulai Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Apapun yang kita lalui hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan hadir menyertai setiap kita. Mari kita akan bersuka cita bersama-sama. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Haleluya.
nama Tuhan, dengan kasih Kristus sudah dianiakan pimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini masih memberkati kami dan menyertai kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan, persembahan persepuluhan kami saat ini dapat berguna bagi pelayanan anak-anak di tempat ini. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Indonesia Sumur dari saat ini sampai selamanya. Tuhan akan memberkati akan setiap pekerjaan mereka, jerih lelah mereka. Tuhan yang memberkati. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sitorus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya melalui firman Tuhan, hidup kita semakin hari semakin berkenan dengan Tuhan. Tuhan yang
Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur sampai pada detik ini Engkau masih berkarya, Engkau masih ada di dalam hati, pikiran, perasaan kami. Kami mengucap syukur betapa kebaikan-Mu tidak habis untuk diceritakan. Berkat-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah kering di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia sampai kami Tuhan Engkau panggil. Berkati umat-Mu, baik yang kecil, yang muda maupun yang lansia. Biarlah Tuhan jamah hati, pikiran, perasaan mereka. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, kami percaya Tuhan sedang memberikan dan mempersiapkan rema untuk kami. Kami mohon biarlah segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami hari ini, kami percaya di dalam satu otoritas nama Yesus Kristus, kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus hal yang ini mengganggu setiap konsentrasi kami saat firman disampaikan, diberitakan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dan urapi hamba-Mu. Ini doa kami bersama, yang percaya berkata amin. Silakan sidang kembali. Shalom Bapak Ibu, masih semangat? Coba senyum kiri kanan dulu. Yes. Baik Bapak Ibu, kalau mungkin di sana sini ada banyak orang yang mengalami ketakutan Bapak Ibu. Tapi yakin dan percaya bahwa kita sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Saya katakan orang-orang luar biasa kenapa? Karena kita ini, kehidupan kita ini sudah dijamin. Bayangkan, dijamin sampai kepada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Tapi supaya membuktikan why dan kenapa masih ada segelintir orang percaya yang kurang begitu yakin. Nah, dalam pengamatan saya, dalam buku yang saya baca, ya toh, mengapa mereka bisa agak melenceng? Itu melenceng sedikit. Itu sebenarnya pengaruhnya adalah yang paling dekat adalah dari keluarga. Keluarga itu sering membuat satu pengaruh, ya, bisa pengaruh negatif dan juga bisa pengaruh ya positif. Dan juga mungkin juga dipengaruhi oleh yaitu apa? Yaitu tetangga. Nah, baru yang mungkin yang lebih luas lagi adalah apa? Teman di dalam pekerjaan atau mungkin teman di dalam sekolah atau kuliah kita. Nah, sebenarnya itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar tetap kita eksis, supaya mata kita seperti mata Tuhan Yesus, hati kita seperti hati Tuhan Yesus, pikiran kita seperti pikiran Tuhan Yesus, tangan kita seperti tangan Tuhan Yesus, langkah perjalanan kita adalah sama seperti Tuhan Yesus. So, saya lupa ayatnya Bapak, tapi saya pernah mengkhotbahkan begini. Siapa atau barang siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan Yesus, menjadi satu dengan Dia. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari ya. Jadi kalau kita mengikatkan diri kita kepada Kristus, kita tuh manunggal dengan Tuhan Yesus. Seperti apa? Seperti perangko yang kalau sudah ditempelkan begitu, ya, itu kalau itu tidak bisa jatuh, tidak bisa dicopot lagi Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita ini adalah milik Yesus Kristus, milik Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-kuasa apapun di dunia ini tidak ada yang dapat mengganggu saudara saya. Jadi saya bersyukur betapa penyertaannya dalam kehidupan kita, walaupun dunia ini adalah bukan merupakan tempat tinggal kita. Kita hanya sementara saja. Nah, kalau bahasa dikatakan mampir mundur, masih ada perjalanan. Nah, karena masih ada perjalanan, nah di sini kita akan perlu mempersiapkan diri. Nah, bagaimana? Kan Bapak Ibu kan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 3:16, ya toh? Kita sudah menerima betapa kasih Tuhan Yesus begitu besar. Nah, kasih Tuhan Yesus yang kita terima inilah sebenarnya yang kita ingin bagikan kepada banyak orang. Supaya apa? Supaya masa depan
kita yang sudah pasti ini, mereka pun akan memiliki masa depan yang pasti. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak muda itu bermain-main, artinya seperti bermain-main cinta. Nah, cinta ini kan ada hubungannya dengan apa? Keluarga. Nah, keluarganya ada hubungannya dengan masa depan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita menikah dasarnya karena cinta. Ya, itu kalau sudah menikah itu karena dasarnya cinta. Wah, meh di kapa-kapa yo, dinasihati Pak Pendeta, dinasihati keluarga ditungake. Ya karena sudah cinta, ya sudah. Itu kayaknya sudah tidak bisa dipisahkan. Nah, tidak dimengerti bahwa Alkitab berkata, bagaimana mungkin bisa terang bersatu dengan gelap atau air bersatu dengan minyak? Tidak mungkin. Nah, tapi kadang-kadang anak muda karena hanya menggebu-gebu karena cinta, dia tidak memikirkan masa depan daripada keselamatan daripada keturunannya. Anak menikah, punya anak, jirolu 1-3 begitu atau 4 ya. Padahal ini nanti anak ini besar menikah, lalu proses pernikahannya dikemanakan. Dan sampai berpikir sama. Yang saya kadang-kadang tidak habis pikir begini. Kadang-kadang orang tua berkata begini, alah, orang kok simpulkan kerjanya api. Apakah Tuhan Yesus itu tidak memberkati kita sebagai orang-orang benar? Dia memberkati. Karena sebagai orang-orang benar kita berkata, anak cucunya tidak akan menjadi peminta-minta. Istilahnya apa? Istilah yang saya gunakan adalah tidak terlantar boten kafiran. Amin Bapak Ibu. Saya belum pernah menemukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu anak itu kafiran. Belum pernah. Itulah sebabnya saudara terkasih, ya kita tidak habis-habisan berdoa memberi nasihat kepada anak-anak muda ini. Ya kenapa kami ya kita nasihat oke. Doa oke. Tapi kembali lagi keputusan final ada pada si anak tersebut. Karena undang-undang pernikahan itu kan adalah apa? Kalau waktu dia diproses, begitu ya, harus satu keyakinannya. Pilih A, B atau C, begitu. Harus satu, karena ini tidak boleh dua, begitu. Harus satu, begitu. Ya nanti mungkin dalam perjalanannya mereka mau berdasarkan kesepakatan bersama, kamu ke gereja, aku ke sana. Nah, tapi nanti Bapak Ibu itu akan jadi masalah lagi, Bapak Ibu. Masalah tentang anak, masalah juga tentang apalagi nanti ada warisan. Itu ada banyak masalah-masalah yang terjadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ya mari kita tetap merindukan dan tak bosan-bosannya kita akan memberikan nasihat kepada anak kita. Oke Bapak Ibu, mari kita akan lihat di dalam Alkitab kita, dalam kitab Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin Bapak Ibu. Nah, kita percaya, kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita puji itu adalah Dia adalah gembala kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita, yang menghibur kita, yang menjaga kita, yang memberkati kita. Kalau kita sakit, ya juga dikuatkan, dihibur dan sebagainya. Itu betapa luar biasa. Waktu saya membaca ini Bapak Ibu, ya luar biasa ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang berpikiran begini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah jadi kadang-kadang itu hanya dipikirkan apa? Dari sisi berkat-berkat jasmani saja. Wah ini tidak Bapak Ibu. Jadi Tuhan memberkati kita, ada banyak jenis berkat yang disediakan untuk kita.
Ya kalau masalah-masalah berkat ya seperti materi atau mungkin berkat jasmani itu, kalau bagi saya pribadi itu saya anggap itu adalah sebagai bonus, hanya bonus saja. Waktu kita setia, waktu kita rajin beribadah, waktu kita terus percaya kepada Dia, kita melakukan bagian-bagian kita masing-masing seturut dengan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi berkat berupa jasmani materi itu hanya sebagai kecil saja, hanya bagian kecil saja, itu merupakan bonus. Tetapi berkat yang luar biasa adalah yang sudah Tuhan sediakan untuk kita di dalam kekekalan. Nah, pada zaman pandemi hari ini, ya zaman corona hari ini, ada banyak orang dalam ketakutan. Nah, sementara Bapak Ibu yang sudah memiliki ketenangan, kedamaian, mengapa kita tidak membagikan damai ini, sukacita yang kita miliki ini kepada siapa? Orang lain. Nah, kenapa? Karena banyak Bapak Ibu. Ini tadi malam teman saya dari Boja itu memberi info kepada saya, tak kirim kepada Bapak Ibu bahwa di Boja itu termasuk jalur merah, jalur abang Bapak Ibu dalam COVID ini. Kenapa? Karena pada saat ditelusuri itu dalam satu hari itu 13 orang positif Bapak Ibu. Itu termasuk di Trisoko ada di dekatnya tetangganya anaknya Pak Yakin, tetangga teman saya juga guru juga ada begitu kok. Orang semakin ketakutan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ikut-ikut dengan mereka yang mengalami ketakutan itu? Nah, mungkin ini saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Dulu tahun 80-an, waktu saya diajari oleh Dr. Ellison dan juga Dr. Martinit begitu ya. Itu apa? Kita dropping PI begitu ya, dropping PI. Opati begitu ya. Nah, naik mobil PW itu ya. Nah, saking semangatnya hasil daripada kita belajar dropping PI. Nah, tidak mengenal waktu, di mana saja. Agar ketemu uang, ada kesempatan kita bersama. Nah, satu ketika Bapak Ibu, saya masuk di pasar tidak. Lah, waktu saya masuk di pasar jalan-jalan begitu, lah di depan saya itu ada orang yang kelepek jatuh. Nah, waktu dia jatuh, itu ada seorang ibu jatuh begitu terus itu dari mulutnya itu keluar busa, buih, mumpluk begitu. Tapi setiap orang yang melihat itu tidak berani mendekat, hanya melihat dari jauh. Apakah gerangan yang dialami orang ini? Nah, penemuan masyarakat, konsep pemikiran daripada masyarakat mengangkat apa? Ibu ini yang sedang jatuh ini, dia adalah apa? Mengidap yang namanya apa? Penyakit ayam. Nah, dalam cerita yaitu budaya, mungkin kita juga di sini tidak boleh mendekat. Jangankan mendekat, tidak boleh sampai air liur daripada orang yang ayam ini itu mengenai kepada kita. Kalau mengenai kepada kita, nanti kita akan apa? Ketularan. Amin Bapak Ibu. Pernah mendengar begitu? Loh, tapi Bapak Ibu, orang yang mengalami ketakutan mencari jalan untuk lewat begitu di tengah pasar itu. Saya datang mendekat, ngemek kepada tubuhnya orang ini. Lalu saya tumpangkan tangan saya kepada kepala ibu ini. Saya berkata, dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang ada pada ibu ini, aku kata tolak dalam nama Yesus Kristus. Sakit ayam, sakit roh yang mengganggu, aku usir, aku tolak dalam nama Yesus.
Aku kata, Tuhan, sembuhkan, bangkit. Berinya, terus matanya terbuka. Lah, terus dia bilang, lah, kok aku ada di sini? Dia bilang begitu. Lalu tarik tangannya, ayo Gusti Yesus memberkati panjenengan. Tarik tangan. Ya, itu saya nyapa. Lima terus ke Mas ya, ini belajar itu. Pergi lagi. Orang-orang yang melihat itu menikmati mendidik begitu kepada saya, bukan kepada orang itu lagi. Ya, bagaimana Bapak? Kalau Tuhan Yesus itu adalah gembala panjenengan, Dia sudah memberikan otoritas kepada Bapak. Dia memberikan otoritas kepada kita saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, itu tidak akan hilang. Oleh karena itu, ayo kita maju bersama-sama. Kita maju bersama-sama melaksanakan amanat agung dan hukum kasih. Ada banyak orang mengeluhkan, ada banyak orang menantikan akan berita Injil ini. Mereka perlu memiliki keselamatan seperti yang Bapak Ibu miliki. Ada banyak orang bermasalah Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, teruslah maju. Kita tetap maju. Kita tetap maju. Maju bersama-sama. Kenapa? Karena melalui kesaksian yang kita lakukan kepada banyak orang, mungkin itu bisa kesaksian pribadi. Mungkin itu bisa melalui kita kunjungan seperti yang kita lakukan hari Selasa. Mungkin nanti kita aktifkan lagi. Jadi kunjungan hari Selasa, jalan lagi, kita libatkan lagi jemaah begitu. Nah, mungkin kita bisa memberi dalam bentuk apa, makanan, minuman, atau apa yang dibutuhkan oleh mereka, atau bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka. Ini sebagai sarana saja. Nah, tapi yakin dan percaya. Terkadang kita kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu 99% itu mereka dengan senang hati pasti menerima. Dalam pengamatan saya, itu hanya sekitar 0 sekian persen tidak mau menerima. Kadang-kadang kalau kita ada kegiatan visitasi ke rumah sakit ya, kita punya tujuan mengunjungi, mendoakan. Nah, waktu kita mengunjungi, mendoakan, berarti kan sasaran kita yang pertama adalah mendoakan orang yang sakit, yang kedua adalah apa? Menghibur, menguatkan, itu orang yang menunggu. Jadi ada dua sasaran yang kita lakukan. Kita mendoakan yang sakit supaya mereka juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Yang kedua itu apa? Kita memberikan kabar sukacita, good news kepada keluarga yang menunggu. Kadang-kadang ada keluarga yang menunggu sendiri, atau mungkin kadang-kadang juga ada pasien yang tidak ada keluarganya menunggu karena jauh gitu, sehingga dia sendiri. Nah, di situ ada kesempatan untuk kita tawarkan. Bapak Ibu nopo kepareng kulo tak ditunggu kagem panjenengan. Biasanya yang saya tahu, yang saya alami itu 99% lebih itu mau mendoakan. Tapi Bapak Ibu yang kadang-kadang menghibur saya, membuat sukacita kita bertambah itu apa? Waktu kita mendoakan mereka, udah berditungan mereka menangis, mencucurkan air mata gitu ya. Ya, kenapa? Karena mungkin kalau keluarganya jauh, dia pengen cepat mengalami proses kesembuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, inilah ladang Tuhan sebenarnya luas Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mau nggak ambil bagian di mana posisi Bapak Ibu. Nah, itu oleh karena Bapak Ibu sebenarnya kita ini adalah orang luar biasa. Dimanapun kita bisa berkarya, menyampaikan warta berita sukacita kepada siapa saja. Di sekolahan. Nah, jangan dikira kan di sekolahan itu nggak ada masalah. Coba bayangkan kalau anak-anak sekolah itu disuruh kan bingung. Dan di situ juga kita bisa melayani, Bapak Ibu. Mungkin mereka anak-anak ini keluarganya lagi broken home, ada masalah ekonomi, SPP-nya belum dibayar. Nah, di situ kita bisa masuk, Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu mungkin punya berkat yang lebih ya, silakan. Yuk, Mbak, Mas, ini saya punya ada berkat sekian, mungkin bisa menolong untuk kamu sendiri. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena
Karena kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. Satu contoh yang saya sampaikan adalah apa? Dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24-25. Coba dilihat di sana Bapak Ibu. Amsal 11 ayat yang ke-24-25. Nah, dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Jadi luar biasa. Nah, ini penting kita praktekkan. Saya nggak percaya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti suatu saat akan melihat, wah luar biasa ya. Tuhan menggenapi janjinya seperti apa yang di dalam firman ini. Apa yang tidak pernah kita lihat, ya, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Saya kadang-kadang gede-gede Bapak Ibu. Gede-gede Pak. Makanya kalau saya ngalami semacam itu, kadang-kadang saya menyanyikan malam-malam hari pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi cici matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Saya nyanyikan itu yang boleh-boleh sampai saya berbismillah. Saya kadang-kadang terharu begitu. Saya menyadari bahwa saya ini siapa Tuhan? Saya ini siapa Tuhan? Bagaimana Engkau sungguh-sungguh memberi saya yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, tidak pernah timbul dalam hati saya. Tuhan luar biasa. Jadi dengan bukti-bukti otentik yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, masihkah kita ragu untuk firman ini? Karena dikatakan apa? Dalam Mazmur ayat 23 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ini luar biasa Bapak. Saya berkata ini luar biasa. Pemulihan Tuhan itu luar biasa. Bagaimana caranya? Ya, Alkitab berkata percaya saja. Percaya saja. Bagian kita hanya percaya. Ya mungkin Bapak itu sudah melakukan pekerjaan oke. Karena firman Tuhan berkata, ya kita harus bekerja. Karena kita juga berkata orang tidak bekerja, ya tidak dikasih makan. Kita bekerja yang halal, bekerja menurut profesi kita masing-masing. Bekerja apa yang bisa kita kerjakan. Tentang hasil, itu nanti yang memberi hasil adalah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang pikiran kita main Bapak Ibu. Satu contoh. Aku naik kelingan Pak Munawar. Aku saya dungak dia di sana jualan di apa itu? Dekat Brimob itu ya, kabarin. Saya malam-malam mendoakan, ya spiritunya itu berbeda. Kenapa? Di sini ada orang jualan, sana jualan. Kan orang-orang kan yang pedagang itu kan pengen orang datang ke sana untuk membeli. Lah ternyata Pak Munawar dia jualan, modalnya modal dengkul, modal iman, pasrah kepada Tuhan Yesus. Tapi di sana dia modalnya dia punya yang lain dengan faktor X. Lah, sementara di sini enggak. Lah, otomatis apa? Di sini pakai ini, di sini pakai ini, sini enggak. Wah, itu seperti apa? Yang di tengah-tengahnya digencet. Benar Bapak Ibu, benar. Jadi pengalaman Pak Munawar itu ada sesuatu yang si medin-medin ini benar. Waktu saya berdoa, wah Tuhan, aku percaya Tuhan, perlindungan ada di sana. Aku minta malaikat menyertai itu aja. Itu Bapak, itu aja. Jadi luar biasa. Jadi memang orang pedagang di dunia ini supaya mereka laris itu menggunakan faktor X Bapak. Itu tidak bareng-bareng. Itu sudah lama kok. Nah, jadi mari kita bedakan dalam kita berkarya, dalam kita berupaya, yuk kita libatkan Tuhan Yesus. Kenapa? Dia yang punya kuasa di surga dan di bumi. Dia raja segala raja. Pencipta langit dan bumi.
Saya itu Pak Giat itu sering tak ajari gitu. Pak Giat dengan kalau mau nanam tanaman pantun apa saja, libatkan Tuhan Yesus. Jangan berdoa di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan pagi dan sebagainya. Nah, tentang hasil itu nanti perkara nomor sekian saya bilang. Yang penting Bapak melibatkan daripada Tuhan di dalam setiap apa yang Bapak Ibu lakukan. Ya kadang-kadang seperti orang Bali, orang-orang Kejawen, kalau mereka mau nanam padi atau mau panen padi, ada ritual yang dilakukan. Ya kita harus lebih daripada seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita punya keyakinan, karena kita punya Bapa surgawi, Raja di atas segala raja, yang luar biasa. Dia punya kuasa otoritas. Sehingga Bapak Ibu kita percaya di dalam iman, di dalam otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Pastilah saudara saya sebagai Kristus kecil, ya akan menerapkan iman yang kita yakini seperti kita percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Bapak Ibu terjadi. Dahsyat, luar biasa, dahsyat. Nah, kenapa? Karena sebenarnya yang namanya mujizat itu terus akan dilakukan Tuhan Yesus selama kita masih ada di dunia ini. Itu bukan barang baru, bukan barang baru. Jadi yang walaupun kadang-kadang ada banyak gereja pendeta itu korbannya mujizat terus, korbannya berkat. Ya, itu tidak salah Bapak. Tapi ya, mari kita lihat bagaimana yaitu Yesus itu sebagai sahabat yang luar biasa. Dia sebagai penolong yang luar biasa. Yaitu dia sebagai pengayom yang luar biasa, penghibur yang luar biasa. Dia sebagai teman yang luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu bagi kita itu selalu ada jalan. Tapi yang belum percaya Yesus, itu pasti selalu ada jalan. Bagi kita selalu ada jalan. 1001 macam cara jalan Tuhan akan sediakan bagi kita. Nah, yang jadi masalahnya adalah apakah kita percaya atau tidak. Hanya itu. Kenapa? Karena percaya itu diperlukan iman. Nah, kalau Bapak Ibu baca Ibrani pasal 11, ayat yang pertama dikatakan di sana. Iman adalah, coba lihat di sana. Diperlukan iman itu, Bapak Ibu. Nah, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu, Bapak Ibu, ya ada nyata, baik di dalam dunia spiritual, ya, dalam rohani, maupun di dunia nyata, Bapak ada. Nah, jadi tinggal kita mau mempercayai kepada Yesus sebagai Gembala Agung kita. Ini jadi masalahnya. Nah, orang dunia, bahkan orang-orang pintar, sarjana, profesor berkata, zaman now masih ada mujizat, kuno, bilang begitu. Padahal kita berkata, orang bodoh, ya secara rohani itu bisa dipakai Tuhan untuk apa? Mempermalukan orang yang pintar, Bapak. Ada banyak kesaksian, Bapak. Seperti contoh ya, profesor doktor menangani pasien, ya katakanlah itu tumor atau kanker. Menurut diagnosa profesor dokter ini, ya si pasien ini usianya tinggal 6 bulan lagi. Luar biasa, Pak. Dia memprediksi usianya, ya waktu dia datang diagnosa begitu ya, usianya itu tinggal 6 bulan lagi. Bayangkan bagaimana perasaan seseorang kalau divonis begitu, ya. Wah, pastilah merau-rau, hatinya menangis. Nah, dalam situasi dari kondisi semacam itu, dia tidak patah semangat. Dia semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan, kalau menurut profesor doktor ini, Tuhan, usia aku tinggal 6 bulan lagi. Tuhan, sekaranglah waktunya aku mau datang mempersiapkan diri kepadamu. Aku bawa tubuh, jiwa dan roh Tuhan. Aku persembahkan dan aku bersembah. Tuhan, silakan engkau berkarya. Aku percaya Tuhan, yang terbaik pasti Tuhan akan berikan pada. Dia terus begitu setiap malam, dia menyenangkan hati Tuhan, terus begitu. Apa terjadi, Bapak? Setelah lewat 6 bulan,
Yang bersangkutan masih apa? Seger, sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Makanan yang dilarang oleh dokter itu dimakan olehnya. Lihat, akhirnya apa? Dia pengen bukti secara medis. Saya tak ke dokter ini lagi. Dia bisa ke sana. Pak dokter, saya tolong dicek lagi. Apakah penyakit saya masih seperti dulu atau seperti dia? Wah, waktu diperiksa begitu ternyata hasil lab dan sebagainya ternyata itu negatif, nggak ada apa-apanya, alias nihil. Wah, dokternya berkata, kira-kira Pak. Dia bilang begini, siapa doktermu? Dijawab oleh ibu ini, dokter saya namanya adalah Yesus. Di mana alamatnya? Lalu ibu ini agak lama menjawab, maaf dokter, kalau niku yang Kristen kita tahu saya jumatan Gusti Yesus. Baru dokter bilang apa? Ini namanya mujizat. Bagaimana Bapak Ibu? Senang? Kita mungkin di situ, ya senang Bapak Ibu. Luar biasa, luar biasa. Memang Bapak Ibu, tidak semua penyakit yang dialami, yang dimiliki oleh orang percaya itu semuanya. Ada juga ya, kita meninggal, orang percaya meninggal, ya kondisi kesehatannya seperti itu. Ada. Tapi saya tidak percaya, apapun yang dialaminya, pasti saya tidak percaya bahwa jiwanya tetap akan diselamatkan. Luar biasa. Untuk itu sudah terkasih ya, dalam KKR akbar pun Bapak Ibu kalau kita melihat bagaimana mujizat itu secara luar biasa masih terjadi. Itulah sebabnya bukan kata si A, bukan kata si B, bukan kata si C, tapi kita akan berani berkata kata saya, menurut iman saya, menurut keyakinan saya, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Sungguh kasihnya tidak ada duanya. Untuk itu sudah terkasih, mari kita tetap bangkit semangat. Apapun yang terjadi di kiri kanan kita, jangan takut. Tetap kita waspada, tapi percaya, yakin percaya. Selama kita berjalan, bekerja, belajar, Bapak Ibu, mari kita tetap melakukan tugas kita di dalam, karena Tuhan Yesus adalah Gembala kita yang berkuasa. Ayat terakhir dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah kerinduan kita bersama-sama Bapak Ibu, sehingga sampai waktu kita masih hidup di dunia ini, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana berkat Tuhan, bagaimana perlindungan atas saudara dan saya akan kita terima luar biasa. Tinggal kita mau percaya tidak. Nah, kalau kita percaya, maka Bapak Ibu sendiri akan mengalami, menyaksikan, menikmati. Nah, kalau Bapak Ibu menyaksikan dan menikmatinya, maka Pak, inilah yang bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi kita beri kepada orang lain. Kenapa? Karena ada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan bangkit berdiri. Oke. Saya akan menutup khotbah ini dengan doa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa di surga, terima kasih kami minta syukur sampai pada hari ini, walaupun firman-Mu sudah kami terima dengan baik. Firman-Mu yang singkat ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang kami terima tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan termeterai di dalam kehidupan kami secara pribadi. Bapa di surga, hamba berdoa untuk umat-Mu yang hadir ataupun tidak hadir. Tuhan berkati kehidupan mereka, lindungi mereka di kesehatan kekuatan. Kami percaya kalau Kau sebagai gembala kami,
Engkau juga akan memelihara kehidupan mereka seperti Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini umat-Mu sebentar akan pulang. Biarlah Tuhan menyertai mereka. Pulanglah Bapak Ibu, diberkatilah Bapak Ibu, diberkatilah apa menjadi pengharapan Bapak Ibu, diberkatilah pekerjaan Bapak Ibu, diberkatilah putra putri daripada Bapak Ibu. Pulanglah Bapak Ibu. Terimalah akan berkat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya.